Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mungkin sudah cukup agak lama saya tidak menyajikan di YouTube materi apapun. Sekarang minggu lalu saya diundang di World Congress of Particle Technology ke-10 tahun 2026 di Osaka. Pada kesempatan itu saya diundang sebagai plenary lecture, jadi memberikan kuliah plenary pada WCPT 10. Materi yang saya bawakan adalah Particle Technology in the Fabrication and Formulation of Materials for Electrochemical Energy Storage. Nah, pada kesempatan itu sebelum menyampaikan materi secara khusus, saya mempromosikan, mungkin pemirsa juga bisa ikut nanti di tahun depan pada The 10 ASEAN Particle Technology Symposium yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2027. Jadi APT ini sudah merupakan agenda tahunan, 3 tahunan yang diselenggarakan oleh utamanya adalah Society of Modern Technology Japan. Jadi ini APT 1 di Bangkok sampai yang terakhir tahun 2024 APT 9 di Sydney, Australia. Nah, yang ke-10 ini akan diselenggarakan di Bali jadi akan hostnya adalah The Society of Modern Technology Indonesia, di mana saya sebagai ketuanya. Kemudian bekerjasama dengan 10 November Institute of Technology, ITS, kemudian ITB dan UNPAD. Kembali ke materi yang saya sajikan. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini, emisi gas rumah kaca dari industri adalah merupakan sumber utama bahan bakar fosil untuk energi ya. Sumber berasal dari terutama adalah dari pembakaran bahan bakar fosil untuk energi dan reaksi kimia tertentu. Jadi untuk dekarbonisasi barangkali energi terbarukan ini yang perlu digalakkan pemakaiannya, yaitu bisa untuk direct dan bisa untuk direct. Nah, pada umumnya renewable energy atau energi terbarukan ini sifatnya terputus-putus, jadi tidak langsung semua, maka membutuhkan alat untuk menyimpan energi. Nah, alat penyimpan energi mungkin bisa dalam bentuk thermal energy, energi kimia, energi mekanik. Nah, yang berikutnya adalah energi elektrokimia. Ini yang saya akan bicarakan bagaimana membuat material untuk penyimpan energi elektrokimia ini, terutama untuk baterai. Menggunakan metodenya juga metode yang kami kembangkan di lab adalah metode elektrokimia. Jadi inilah kalau energi terbarukan ini bisa dipakai nanti untuk misalnya produksi dan penyimpanan hidrogen, CCUS, superkapasitor. Nah, ini yang baterai bisa dipakai untuk digabungkan dengan smart grid, bisa juga untuk transportasi dan untuk aplikasi industri. Nah, kalau dalam bentuk baterai, ini adalah salah satu penyimpan energi elektrokimia yang paling sekarang kinerjanya yang paling dianggap luar biasa itu adalah baterai lithium ion. Kemudian yang banyak digunakan untuk solar panel adalah vanadium redox flow battery. Nah, mungkin yang di masa depan, mungkin ini yang jenis baterai yang juga akan sangat menjanjikan adalah baterai logam udara. Karena logam ada di mana-mana dan ini bisa dipakai untuk sebagai baterai. Jadi kalau konsep dari baterai logam udara adalah anodanya berupa logam, di mana dia teroksidasi menjadi ion. Nah, kemudian elektrodanya adalah oksigen yang direduksi menjadi air. Jadi ini logam menjadi ion, kemudian oksigen direduksi menjadi air, maka dihasilkan ketika logam melepaskan teroksidasi menjadi ion, melepaskan elektron yang menjadi ini adalah arus listriknya. Jadi keuntungannya adalah salah satu ini menjadi ringan. Kenapa? Karena elektrodanya adalah oksigen dan kita tidak perlu menyimpan oksigen di dalam sistem baterai ini. Oksigen bisa diambil di udara di sekitarnya. Nah,
berbicara tentang bagaimana membuat material untuk baterai tadi, terutama untuk elektrodanya, karena di dalam kelemahan dari baterai logam udara adalah kecepatan reaksi atau kinetika reaksi oksigen, reduksi oksigen maupun reaksi oksidasi oksigen itu sangat lambat. Nah, maka membutuhkan elektrokatalis supaya bisa mempercepat reaksi baik reduksi maupun oksidasi dari oksigen. Nah, dengan metode elektrokimia ini salah satunya, mungkin metode lain juga banyak, aerosol, sol gel, kemudian combustion, dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan metode elektrokimia, ini ada secara garis besar ada top down, ada bottom up. Kalau top down ini misalnya kalau membuat platina nanopartikel, ini platina ini juga bisa menjadi material atau bahan untuk elektrokatalis. Dari bulknya, misalnya dari kawat atau dari plat, kemudian langsung menjadi nanopartikel dengan dua cara, salah satunya dengan korosi katodik. Ini adalah cepat dan langsung tanpa capping agent untuk menghasilkan nanopartikel. Misalnya ini ya, platina, emas, perak, Cu. Kemudian metode kedua yang juga top down adalah dengan anodic exfoliation. Jadi mengelupas. Salah satunya kalau membuat grafen dan seterusnya. Ini kita bisa menggunakan, ini adalah nanosheet exfoliate, bisa graphene layer, N-dop GQDs dan seterusnya. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah metode metal oxidation. Jadi kalau ini berkebalikan, bukan bottom up bukan top down tapi bottom up. Jadi pertama anoda nanti misalnya anoda dioksidasi menjadi ionnya, misalnya Fe2+, kemudian ion Fe ini berinteraksi dengan ion-ion yang ada di dalam larutan, membentuk presipitasi dengan pengaturan pH dan ion-ion lain, menghasilkan nanopartikel, misalnya oksida, besi, atau nikel ferrit, dan sebagainya. Nah, ini yang akan ini adalah penelitian yang kita kembangkan dan kita aplikasikan untuk elektroda di baterai logam udara. Nah, sekarang yang pertama kita berbasis besi. Jadi ada elektrokatalis yang banyak adalah NiFe atau dalam bentuk ini bisa hematit atau magnetite. Jadi kalau kita ingat tentang korosi, maka mungkin masih ingat tentang diagram Purbaiks. Nah, jadi dalam diagram Purbaiks itu besi kalau dengan air bisa berselimbangan menjadi banyak oksida dan hidroksida. Ini salah satunya Fe2O3, Fe3O4, FeOH, FeOH 2 kali, Fe3 kali, dan seterusnya. Tergantung pada apa? Tergantung pada pH dan potensial. Nah, jadi kalau kita mengatur kedua parameter ini, kita bisa mendapatkan apakah hematit atau magnetite. Jadi kalau hematit ini adalah hanya ada satu valen saja ionnya, yaitu Fe3+, dan kelemahannya adalah memiliki konduktivitasnya jelek dan juga transfer muatannya lambat. Tapi mungkin aktivitas reaksi evolusi oksigennya yang bagus. Sebaliknya kalau ini dalam bentuk magnetite, ini berupa inverse spinel dan ada dua ion Fe yang ada di dalam kristalnya, yaitu Fe2+ dan Fe3+. Jadi ini bisa menjadi elektron hopping, bisa konduktivitasnya lebih tinggi, tetapi aktivitas katalitiknya rendah. Dan mungkin juga kita bisa mengoptimisasi situs aktif yang terbatas ini. Nah, jadi kita mulai dari bagaimana membuat magnetite menggunakan metode elektrokimia. Jadi metodenya sederhana, jadi berupa elektrokimia ini ada dua anoda, ada dua elektroda, satu anoda yang berupa plat besi, katodanya juga plat besi, kemudian dialiri arus listrik. Elektrolitnya adalah larutan basa, misalnya NaOH. Nah, kemudian kalau dialiri listrik mekanismenya adalah seperti ini. Anoda besi dioksidasi menjadi Fe2+. Kemudian karena di sini ada OH-, ion OH- dalam larutan membentuk FeOH 2 kali. Nah, ini ada juga reaksi samping yaitu reaksi oksidasi air, yaitu menjadi oksigen. Nah, oksigen yang terbentuk ini bereaksi dengan FeOH 2 kali membentuk
FeOH. Nah, kalau proporsi dari FeOH 2 kali dan FeOH ini sudah cocok, sesuai, maka akan terbentuk Fe3O4. Ya. Jadi ini reaksi reduksi oksigen, evolusi oksigen dari air. Nah, di katoda terjadi reaksi reduksi air menjadi hidrogen. Nah, dengan metode ini ukuran partikel magnetite Fe3O4 yang dihasilkan adalah sekitar 18,7 nanometer. Dan parameter yang penting lagi selain pH dan tegangan adalah jarak antara elektroda ini. Jadi kalau jaraknya di atas 6 cm, partikelnya tidak terbentuk. Kalau 2 cm akan terbentuk dengan baik. Ini adalah XRD-nya, di mana menunjukkan terbentuk Fe3O4 yang relatif murni. Nah, dengan metode ini kita juga bisa membuat dengan mudah, misalnya kalau kita dengan membuat karena magnetite ini biasanya kalau diambil udara kena panas mungkin bisa terurai, maka ini salah satu caranya adalah dilapisi dengan SU23. Nah, dengan metode elektrokimia ini tinggal menambahkan, bahasa tadi tinggal ditambahkan larutan sodium silikat Na2SO2 dengan hanya sekitar konsentrasinya 150 ppm. Nah, akan didapatkan Fe3O4 yang dilapis SiO2 silika. Nah, ini menjadi ketahanan panasnya, termalnya menjadi lebih bagus. Jadi kalau tanpa dilapisi ketika menjadi suhunya naik menjadi 335 derajat Celcius, magnetite berubah menjadi Fe2O3. Tetapi ketika dilapis ini sampai 550 tidak terjadi perubahan fase. Jadi ini stabil secara termal. Nah, untuk meningkatkan kapasitas produksinya di dalam volume elektrolit yang sama kita pasang beberapa katoda, beberapa pasang elektroda. Jadi membentuk bisa monopolar, ya dengan sambungan monopolar ini kita bisa meningkatkan kira-kira dengan menjadi production rate-nya menjadi jauh lebih besar. Nah, baru ini kita coba, ya ukurannya tetap sama sekitar 18,5 nanometer sampai 25 ini. Nah, kalau ini adalah salah satu cara mengukur aktivitas elektrokatalitiknya terhadap reduksi oksigen. Jadi ini menunjukkan dengan linear sweep voltammetry. Jadi ini potensial dan ini current density menunjukkan ini ada limiting current-nya di sini. Jadi ini dengan berbagai menggunakan rotating disk electrode ini dengan 100 rpm dan seterusnya, dan kemudian pada beberapa tegangan diambil misalnya 0,9, 0,8 dan seterusnya diambil sebuah garis seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa jumlah elektron yang dihasilkan menjadi 3,2. Jadi ini adalah yang diinginkan. Jadi dengan kata lain oksigen direduksi langsung menjadi air. Jadi kalau hanya menghasilkan 2 elektron, oksigen akan direduksi menjadi hidrogen peroksida, dan ini kurang efektif jadi kalau bisa menjadi langsung 4 elektron, arus listrik yang dihasilkan menjadi lebih besar. Jadi ini tadi yang laskinnya tadi menggunakan monopolar ini. Jadi ini salah satunya kalau tergantung pH, kalau pH-nya di bawah dari 7 tidak terbentuk magnetite. Di atas 11 juga tidak terbentuk magnetite. Jadi magnetite itu hanya terbentuk partikel, itu hanya terbentuk antara pH 7 dan 11. Dan ini juga kalau diuji dengan sama seperti tadi, menunjukkan aktivitas elektrokatalitis untuk reaksi reduksi oksigen, yaitu dengan jumlah elektron per mol air, per mol oksigen adalah 3,47 mendekati 4. Nah, metode elektrokimia ini juga bisa dipakai untuk membuat nanopartikel mangan dioksida. Jadi tergantung pada pH-nya, ini konfigurasi atau skema alatnya juga sama, cuma dalam hal ini larutannya adalah menggunakan Kn-2, kemudian elektrodanya dua-duanya menggunakan karbon, yang ini inert kalau yang ini. Nah, tergantung pada pH-nya, kalau pH rendah, yaitu 0,2 terbentuk seperti batangan. Tapi kalau pH-nya tinggi, terbentuk seperti plat-plat.
piringan. Nah, ternyata kalau dilihat dari aktivitas elektrokatalitiknya untuk reaksi reduksi oksigen, yang pH rendah ini menghasilkan onset potensial yang jauh lebih besar atau lebih lebih ke kanan. Jadi kalau dari limiting current-nya ini berarti ini menunjukkan angka yang kecil ini menunjukkan bahwa aktivitasnya menjadi jauh lebih tinggi. Gitu ya. Jauh lebih tinggi. Tapi ini untuk jumlah transfer elektronnya per mol oksigen 2. Jadi lebih banyak menjadi peroksida. Nah, tadi magnetite ada sebagian besar yang aktif untuk ORR, untuk reaksi reduksi oksigen. Padahal di dalam baterai logam udara, jika diinginkan baterai itu bisa diisi ulang atau rechargeable, maka anodanya, jadi elektroda udara ini juga harus bisa selain reduksi, juga harus bisa direaksi evolusi oksigen, yaitu ketika dia di-charge, ketika diisi. Maka salah satu yang peluang yang berpotensi untuk bisa aktif dua-duanya itu adalah salah satunya nikel ferrit. Nah, maka kita akan mengubah jadi ini juga ininya tetap sama, kristalnya adalah kristal spinel. Kalau ini inverse spinel ini menjadi spinel, ada oktahedrannya. Nah, ini distribusi situs aktifnya lebih bagus dan konduktivitasnya lebih tinggi dan juga superior untuk OER. Jadi ini nanti bisa menjadi dua, menjadi OER dan UR. Jadi kalau untuk membuat baterai logam udara yang bisa diisi ulang tidak membutuhkan dua jenis katalis, tapi hanya satu saja, tapi bisa berfungsi dua-duanya. Nah, jadi nikel ferrit ini ternyata selain aktif untuk reaksi evolusi oksigen, yaitu OH- menjadi O2 melepaskan elektron atau menerima elektron, oksigen menerima elektron menjadi OH-, ternyata dia juga bisa menjadi reaksi untuk melepaskan hidrogen, yaitu mekanisme Volmer-Herovsky. Nah, ini membutuhkan optimal absorpsi hidrogen yang optimal. Nah, ini juga, tapi untuk aktivitas sehari-harinya masih sedang, kurang aktif dibanding dengan, tapi ini nanti bisa ditingkatkan caranya. Ada beberapa yang bisa kita. Nah, untuk membuat nikel ferrit, ini sama seperti untuk membuat magnetite. Kedua elektroda adalah besi, Fe. Kemudian elektrolitnya juga dalam kondisi basah dengan menambah NaOH, pH-nya 9, tapi ditambah dengan NiSO4 sebagai sumber dari Ni-nya. Nah, dengan mekanismenya, setelah kita pelajari, mekanismenya adalah hampir sama. Setelah menjadi magnetite, cuma dalam hal ini setelah jadi magnetite, Ni yang ada di dalam larutan ini berdifusi ke dalam magnetite, ke dalam kristal magnetite, kemudian mengganti Fe2+. Jadi mengganti Fe2+ dari magnetite menjadi nikel ferrit. Nah, tergantung pada tegangannya, pada tegangan tinggi kita bisa menghasilkan nikel ferrit yang sangat murni, kemurniannya tinggi. Kalau tegangannya rendah, masih mengandung impurities NiOH 2 kali, ini sumbernya, precursornya, atau bahan antara, yaitu beta FeOH. Ukuran partikelnya sekitar 23,6 mm. Dan kalau kita perhatikan, ternyata kalau menggunakan EDS, rasio atom Fe dibanding ini adalah 2,2. Dan ini sesuai dengan stoichiometri dari NiFe2O4. Nah, ini kita coba nikel ferrit yang kita buat ini. Jadi ini XRD-nya kalau 12 volt relatif murni, bentuknya seperti ini, bisa kecil sekali ukurannya. Kalau 9 dan 12 sekitar 27 dan 56. Nah, ini mekanismenya kalau kita buat untuk dua-duanya tadi, untuk OER dan HER. Ya, kita bisa membuat bifungsi. Dan ini kita rakit menjadi sebuah baterai seng udara, di mana anodanya adalah seng foil, ya. Kemudian katodanya adalah berupa gas diffusion layer kertas karbon yang dilapisi dengan nikel ferrit. Ya, dilapisi dengan nikel ferrit di permukaannya ini, sehingga nanti oksigen yang ada di udara ini akan berdifusi masuk ke dalam ini melalui gas diffusion layer tadi, dan kemudian direduksi. Ketika dia direduksi, ketika didischarge atau dipakai,
dan dioksidasi ketika dia yang dioksidasi airnya ketika dia diisi atau dicas. Elektrolitnya adalah 6 molar KOH ditambah dengan aditif Zn sulfat. Ini adalah siklus cas di casnya dengan current density 0,05 mA per cm persegi. Energi density-nya bisa mencapai 130,2 mW per cm persegi. Dengan umur setelah cas dicas ini sekitar 75 jam. Ya. Nah, untuk water splitting tadi saya sebutkan bahwa nikel ferrit ini juga mungkin aktif meskipun sedang ya, moderat untuk hydrogen evolution reaction, reaksi pelepasan hidrogen. Jadi ini yang di sini untuk bisa, jadi kalau di sini untuk reaksi evolusi oksigen, di sini untuk reaksi hidrogen, reaksi evolusi hidrogen. Nah, kalau kita lihat di benchmark untuk hidrogen ini pada rapat arus 10 mA per cm persegi. Ini semakin, kalau ini kecil maka menunjukkan dia lebih bagus. Jadi overpotensialnya kecil karena butuh energi, nanti daya listriknya menjadi lebih kecil. Ini yang paling kecil ternyata malah kebalikannya. Tapi untuk yang kalau 100 mA per cm persegi, ini juga menjadi lebih. Ini yang untuk HIR, ternyata kalau mengandung campuran malahannya. Bukan nikel ferrit murni. Tapi untuk yang OER-nya nikel ferrit murni yang lebih bagus. Jadi ini untuk alfa A, kalau melihat tafel slope-nya, kalau ini slope-nya kecil, ini juga ternyata lebih bagus. Jadi ternyata untuk nikel ferrit kalau ada campurannya masih berupa NeFeOH atau yang lainnya tuh malah menjadi lebih aktif untuk hidrogen ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan produktivitasnya, bagaimana kita membuat nikel ferrit, kita juga membangun reaktor alir, reaktor elektrokimia alir. Ini dibuat menggunakan membuatkan 3D printing. Ya, 3D printing menggunakan PLA polyethylene acid untuk bisa secara akurat ya mengontrol alirannya ini, aliran dari elektrolitnya. Jadi seperti ini. Kemudian ini sambungannya adalah bipolar, sini positif, di sini positif, kemudian negatif. Kemudian elektrodanya adalah besi, semuanya ini besi. Dari alirannya kemudian kita ambil sampling, kita analisa dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu parameternya. Kalau ini space time yield, jadi kalau steady state sudah sekitar antara 32 sampai 39 kg per detik per meter kubik. Nah, ini adalah kapasitas produksinya. Nah, ini jauh lebih besar dibandingkan kalau batch dengan hanya 0,169. Jadi untuk aliran kontinu ini bisa yield-nya kira-kira 100 kalinya. Kalau dilihat dari energinya, ini juga spesifik energi consumption-nya. Untuk yang kontinu hampir 9 kWh per kilogram. Ini tergantung pada laju alirnya ya. Sedangkan untuk batch lebih besar sedikit yaitu 11,02 kWh per jam. Jadi ini kalau untuk mencapai steady state kira-kira 30 menit. Jadi ini masih transient, dilihat dari konsentrasi partikel yang keluar dari sini. Ini masih transient, kemudian ini sudah setelah 30 menit konsentrasinya berkonstan. Ini menunjukkan sudah steady state. Ya. Jadi ini kalau dilihat SRD-nya juga menunjukkan nikel ferrit. Nah, kemudian nikel ferrit tadi baik magnetit atau nikel ferrit karena ini logam oksida, itu kelemahannya adalah konduktivitas listriknya rendah. Maka biasanya kalau kita menggunakan katalis itu ditambah dengan alat aditif yang berupa bahan yang konduktif. Salah satunya adalah karbon, grafit dan sebagainya. Nah, kita juga coba buat untuk meningkatkan konduktivitas dari nikel ferrit maupun magnetit tadi untuk elektrokatalis, kita campur dengan karbon yang kita buat dari biomasa, bisa dari sabut kelapa atau bisa dari TKKS, yaitu tandan kosong kelapa sawit. Jadi pertama kita dari biomass tadi kita buat menjadi selulus aerogel atau aerogel selulus.
Kemudian setelah dipirolisis menjadi karbon aerogel. Nah, ini karbon aerogel ini merupakan pori-porinya cukup besar. Nah, nanti kalau nikel ferrit atau magnetit masuk ke dalam pori-pori ini akan meningkatkan kapasitasnya dan diharapkan bisa meningkatkan situs aktifnya, memperbesar situs aktifnya, dan kinerja elektrokalitiknya menjadi jauh lebih bagus. Nah, kalau kita lihat dari FTIR, nyata ini juga bisa menjadi ada karbonnya sudah, karena ini berasal dari biomass, terdoping oleh nitrogen, N. Nah, kemudian ini kita susun menjadi baterai logam udara menggunakan Mg dalam hal ini. Jadi anodanya adalah Mg, kemudian ini karena sudah endop, ternyata itu juga aktif untuk ORR, ya, reaksi reduksi oksigen. Nah, elektrolitnya adalah 3,5% NaCl. Jadi ini bisa dipakai untuk, kalau air laut dipakai sebagai elektrolit juga sangat menguntungkan. Nah, ini adalah uji discharge-nya, karena kalau Mg tidak bisa diisi ulang, karena tidak mungkin membalikkan Mg12 menjadi Mg. Sulit sekali. Ini hanya discharge-nya, jadi kalau dengan berbagai, ini yang coir fiber, atau ini kalau menggunakan yang sabut kelapa, ini berhenti sampai di sini, kalau menggunakan yang TKKS bisa sedikit lebih lama, ya sekitar 20 jam. Dengan rapat arusnya 1 mA per cm persegi. Tapi ini juga mempunyai 4 elektron, ya, 4 elektron rutenya. Nah, itu tadi digabung dengan NiFe, ya. Jadi karbon aerogel tadi, end-dop karbon tadi dipakai dengan karbon aerogel, ternyata dengan NiFe Prussian Blue analog. Untuk membuat NiFe Prussian Blue analog juga metodenya sama, menggunakan elektrokimia. Dalam hal ini selain NiSO4, jadi elektrolitnya dibuat menjadi basa, kemudian ditambah NiSO4, juga ditambah dengan potasium ferrocyanide, ya, K3FeCN6 kali. Nah, ini sebagai sumber, ini adalah Prussian Blue analognya, sumber dari Prussian Blue-nya. Nah, ini dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan ini PBA dan kemudian dikompositkan dengan end-dop karbon aerogel tadi, ya, menjadi sebuah material seperti ini. Jadi ini karbonnya bisa berupa menyelubungi ini, dan dia sifatnya adalah konduktivitasnya lebih bagus. Nah, kalau dilihat dari ini NCA ini adalah end-dop karbon, dengan uji cyclic voltammetry CV ini muncul 2 puncak. Yang pertama adalah puncak untuk reaksi evolusi oksigen, dan yang kedua adalah reaksi reduksi oksigen. Jadi ini menunjukkan bahwa material yang kita buat ini bisa berfungsi ganda, bisa untuk OER, bisa untuk ORR. Nah, ini memungkinkan material ini dijadikan katoda udara untuk reaksi yang rechargeable. Nah, ini kalau digabungkan dengan Zn, seperti tadi, yang anodanya adalah Zn, kemudian katodanya adalah nikel ferrit yang komposit dengan karbon. Nah, ini adalah susunan untuk baterai Zn udara dengan rapat arus setengah miliampere per cm persegi. Kalau ini hanya nikel murni, jadi yang ungu ini adalah nikel murni saja. Ini hanya 20 jam seperti tadi, ya, 20 jam sudah mati. Kalau menggunakan yang sudah Prussian Blue analog, ini meningkat sampai 37 jam, kira-kira gitu. Nah, kalau dengan karbon, ini tergantung pada jenis karbonnya. Ternyata kalau C1 ini yang paling, ini adalah yang C3, ini adalah optimalnya bisa sampai 120 jam. Dengan kapasitas tertingginya dapat adalah sekitar 700, ya, kita 719 miliwatt hour per gram. Nah, ini yang paling bagus tadi, ya, yang sudah optimal, yang C3, yaitu komposisi C3-nya yang optimal yang kita teliti. Ini kalau 5 mA per cm persegi bisa seperti ini. Kalau yang ini, ya, kalau yang 10 ampere sampai sini dengan kapasitas yang meningkat. Nah, kemudian kalau NiFe tadi selain dengan karbon, kita juga bisa modifikasi dengan sulfur, ya, S. Metodenya sama, cuma sekarang ini NiSO4 kemudian ditambah dengan Na2S, ya, dalam larutannya. Nah, setelah kita buat ini bisa menjadi partikel yang ukurannya juga
hampir sama, kecil ya, masih sekitar ordernya nano. Dan kalau dilihat dari SPS memang ada XS sendiri ya, yang ini adalah 3P dan seterusnya. Nah, kalau yang untuk 4S ini ternyata ini menjadi lebih bagus, yaitu onset potensialnya menjadi lebih kecil. Ini menunjukkan lebih bagus ya. Nah, kemudian Tafel slope-nya juga ini menjadi sangat kecil ya. Kalau yang PT itu sekitar di atas 200, ini sudah di bawah 100 ya, 20,1 milivolt per dek. Ini berarti aktivitasnya sangat bagus. Nah, kemudian dengan elektrokimia kita juga bisa membuat secara langsung mendeposisikan baik CuO, ZNU dalam hal ini untuk pemecah air secara fotoelektrokimia. Ya ini benchmark kalau 10 meter persegi misalnya, ini kalau diposisikan pada foil, ini kalau pada mesh, ternyata hasilnya jauh lebih bagus ya. Untuk yang mesh, yaitu tadi onset potensial menjadi lebih kecil dan bisa ini hanya penurunannya hanya 11%. Jadi ini fotokorosinya bisa dihambat. Dan dengan mesh, nyata ini jauh lebih bagus untuk slope-nya. Dan ini kalau tanpa sinar matahari, ini setengah matahari dan ini satu matahari menjadi lebih bagus. Langsung turun onset potensialnya. Begitu diberi potensial, langsung bisa menghasilkan hidrogen di sini. Artinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba aplikasikan itu untuk aluminium udara, baterai aluminium udara. Jadi tadi yang memang sudah bisa reachable itu Zn ya. Tapi kalau Al memang sulit karena eh, secara termodinamika air itu lebih mudah teroksidasi menjadi hidrogen dibandingkan dengan tereduksi menjadi hidrogen dibandingkan dengan Al. Reduksi Al3 menjadi Al. Maka kita kembangkan selain untuk elektrokatalisnya, ya, kita juga membuat surface engineering, jadi rekayasa permukaan pada logam Al ini, baik dengan ZNNM, jadi porus material yang dilapiskan pada permukaan itu, atau dengan menggunakan surface solid electrolyte interface, ya, antar muka elektrolit padat, yaitu dalam hal ini kita menggunakan hidrogel selulosa. Ya. Nah, kemudian ini kita coba dulu, tapi belum menggunakan yang itu. Ini kenapa tadi dikembangkan adalah kalau menggunakan ini tidak bisa dibalikkan menggunakan yang tanpa hidrogel. Ini begitu ini langsung membentuk padatannya cukup banyak, maka kita desain yang sistem aliran, ya, sistem alir. Jadi elektrolitnya disirkulasi. Kemudian kalau di sini terbentuk padatan ALOH 3 kali, dikeluarkan kemudian disaring dan sehingga elektrolit ini akan menjadi lama. Nah, kita buat prototipenya seperti ini. Kita prototipe alirnya dan kita pakai untuk simulasi menggunakan sepeda motor listrik. Ini simulator sepeda motor listriknya. Jadi ini motornya, ini menunjukkan kecepatannya. Jadi kalau sudah ini gas, nah ini dengan uji ini kira-kira bisa jalan 10 sampai 20 km per jam. Tetapi cepat habis karena apa? Karena ternyata ketika ditarik dengan daya yang besar, pembentukan hidrogennya juga menjadi meningkat. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya langsung drop di dalam dayanya. Nah, selain itu kita juga mencoba menggunakan nikel ferrit tadi untuk baterai air laut. Jadi seperti tadi menggunakan elektrolitnya adalah NaCl dan kita uji coba menggunakan membuat prototipe seperti ini dengan 24 sel dan dipakai untuk dicoba uji cobanya menggunakan untuk menyalakan lampu 3 buah secara seri lampu 3. Lampunya masing-masing adalah 12 volt dengan daya 10 watt. Jadi kira-kira 30 watt. Dan ini bisa menyala secara terus-menerus selama kira-kira 81 jam. Ya, 81 jam ya. Jadi
Nah, jadi tadi terkait dengan selain kalau menggunakan yang elektrolit cair tadi, selain pembentukan hidrogennya juga luar biasa, ada pembentukan deposit dan juga tidak bisa diisi ulang. Nah, kita selain itu juga kemungkinan ada kebocoran. Nah, kita untuk mengatasi itu kita buat hidrogel seperti ini. Ini kita uji coba dulu ke sistem baterai yang sudah mapan, yaitu aki, PB, PBO, ya, baterai timbal asam. Nah, ini ternyata bisa dipakai untuk cas dicas dengan cukup baik, ya, untuk sistem berbasis hidrogel ini bisa dipakai untuk menggantikan VRLE itu ya, yang baterai padat, baterai aki padat yang saat ini menggunakan silika. Nah, kita coba ini hidrogel untuk jadi kita dual ini tadi karena tadi NiFi4 aktif bisa berfungsi baik dalam NaCl, maka kita menggunakan dual, ya, ada ganda ya. Jadi di sini menggunakan HCl yang dengan Al, sedangkan yang dengan katoda menggunakan NiF4. Dan kita coba kita bentuk menjadi sistem pot seperti ini. Ini adalah hidrogelnya. Dan kita bisa menggunakan uji cas di cas. Ini ternyata berjalan bisa dengan rapat arus 10. Ini bisa untuk hasil bisa 50 jam ya. Jadi 4 jam, 50 jam totalnya bisa cas di cas. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa memodifikasi menggunakan Solid Electrolyte Interface SII untuk membuat Al yang tadinya tidak bisa reversible reaksinya Al3+, Al3+Al dengan memasangkan dengan hidrogel yang selulus dari sabut kelapa, ternyata ini bisa dibuat menjadi reversible. Terbukti dengan ini bisa dicas dan didicas. Ini siklusnya seperti ini, 4 jam cas, 4 jam dicas. Nah, jadi sebagai kesimpulan bahwa sumber energi terbarukan membutuhkan penyimpan energi yang salah satunya adalah penyimpan energi elektrokimia, dan sebagai komplement dari sistem lithium ion, baterai logam udara adalah salah satu yang menjanjikan. Dan dalam hal ini partikel teknologi mempunyai peran kritis untuk sintesa bahannya, untuk elektroda maupun anoda katoda. Baik, demikian yang saya sampaikan pada plenary lecture World Congress on Particle Technology 10 di Osaka, tanggal 11 sampai 15 Oktober 2026. Ini yang ucapan terima kasih, ini adalah dukungan dari banyak pihak, MF dari Pertamina, yaitu dari Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, PT Pertamina juga untuk mengembangkan baterai aluminium udara, PLN untuk mengembangkan baterai air laut, kemudian LPDP untuk program CO2 electroreduction, kolaborasi untuk ZNR, ITS, NTUST, dan ini untuk Indonesia Ministry Kementerian Riset, Kemenristek-Dikti untuk pengembangan elektrokatalis untuk water splitting yang NIS tadi, dan juga tim member dari Laboratorium Elektrokimia dan Korosi. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Sampai jumpa di lain waktu dengan materi yang lebih menarik. Jangan lupa ikuti dan subscribe kanal YouTube Elkimkor. Sampai jumpa.